Sedikitnya 2.000 lebih petugas akan disiagakan PT Kereta Api Indonesia selama momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dengan penebalan penjagaan difokuskan di lokasi rawan bencana. KAI juga telah melakukan perbaikan jalur pelintasan, sarana dan prasarana hingga menerjunkan kereta inspeksi untuk memastikan kesiapan jalur. Sejumlah persiapan dalam menghadapi libur panjang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 terus dilakukan PT Kereta Api Indonesia. Selain membuka penjualan tiket Nataru hingga penambahan jadwal perjalanan, kesiapan lainnya adalah penambahan personel serta perbaikan sarana dan prasarana. Sebanyak 2.100 petugas akan disiagakan selama momen libur Nataru, dengan penebalan pengamanan di lokasi-lokasi rawan bencana terkait cuaca ekstrim seperti tanah bergerak, longsor, hingga banjir. Perbaikan jalur perlintasan sarana dan prasarana yang dimulai sejak Oktober 2024 lalu hingga kini juga masih terus digeber, termasuk menerjunkan 2 kereta inspeksi. KAI pun memastikan siap melayani penumpang melakukan perjalanan keluar kota menggunakan kereta jarak jauh selama libur panjang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Untuk yang Nataru ini kita menambah petugas sebesar 2.100 petugas itu, salah satunya untuk memastikan area-area yang krusial terkait dengan cuaca ekstrim ini sehingga ini dapat kita mitigasi lebih awal gitu. Jadi ini sudah kita lakukan untuk perbaikan prasarannya mulai dari Oktober kemarin. Selama momen Nataru, KAI memprediksi pergerakan pengguna kereta api mencapai 58%. Untuk itu, sebanyak 45 juta tempat duduk untuk berbagai jenis kereta api telah disiapkan, dengan kuota per hari sebanyak 3,5 juta tempat duduk. Anda masih bersama kami di Sino Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut lonjakan penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru, termasuk menyediakan 700.000 tiket tambahan. Sementara itu di Cilegon, Banten, pengelola jasa angkutan penyeberangan di Cilegon, Banten menyiapkan 67 kapal Ro-Ro. Begitu juga pihak terminal terpadu Merak menyiapkan 150 armada bus dan 30 bus cadangan untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang. Jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta telah mempersiapkan tiket tambahan sebanyak 700.000 tiket. Hingga saat ini 200.000 tiket sudah terjual untuk momen libur Nataru. Selain itu, Daob 1 Jakarta juga telah menyediakan 17 kereta tambahan. KAI Pusat telah menetapkan untuk masa angkutan Natal 2024 Tahun Baru 2025 mulai dari tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025. Momen ini sudah pernah kita lakukan tiap tahunnya. Namun kesiapan-kesiapan memang harus kita lakukan, diantaranya adalah pemeriksaan, pengecekan kaitannya dengan sarana kemudian prasarana. Untuk memperlancar proses perjalanan para calon penumpang, PT KAI Indonesia telah menerapkan sistem verifikasi wajah sehingga penumpang tidak perlu menunjukkan identitas atau kartu kereta sebelum melakukan perjalanan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Dua pekan jelang Natal, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 8 Banten menyiapkan 150 armada bus dan 30 bus cadangan untuk melayani para penumpang. Armada bus ini disiapkan untuk mengangkut para penumpang menuju sejumlah kota-kota besar di Pulau Jawa, termasuk wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Kepala Terminal Terpadu Merak, Alam Suryawijaya, memprediksi kenaikan pemudik di momen Nataru mencapai 6% dibandingkan hari biasa. Selain armada bus, fasilitas penunjang untuk kebutuhan di ruang tunggu Terminal Terpadu Merak juga telah disiapkan. Untuk kesiapan anggota, kita sudah menyiapkan sekitar 70 anggota. Untuk kendaraan bus yang ada di Terminal Terpadu Merak itu, kita sudah memaksimalkan untuk persiapan sekitar 150 kendaraan untuk standby pada saat angkutan Nataru.
Sementara Dirjen Perhubungan Laut juga telah memastikan kesiapan seluruh kapal penyeberangan yang akan melayani pengguna jasa di momen libur panjang Natal dan Tahun Baru di lintasan Merak, Bakahuni. Termasuk pemeriksaan atau uji petik 47 kapal dari 67 kapal ro yang disiapkan. Selain itu pihaknya juga telah memastikan posisi sandar kapal di luar dermaga pelabuhan Merak telah aman. Sementara Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryoseto akan melakukan rekayasa lalu lintas saat terjadi musibah banjir di musim penghujan di jalur Lingkar Selatan menuju Pelabuhan Pelindo. Ya nanti kita sesuaikan ya. Kalau nanti memang jalur JJS ini banjir, tentunya kita akan melakukan rekayasa lagi ya. Dan kendaraan akan kita masukkan di sini termasuk yang kendaraan roda 2. Diimbau pengelola jasa angkutan penyeberangan di Pelabuhan Merak tetap waspada saat melakukan pelayaran menuju Pulau Sumatera, mengingat potensi cuaca buruk di perairan Selat Sunda sewaktu-waktu bisa terjadi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.